peternak-peternak saya pun memang rata-rata seperti itu. Hari ini pun saya juga adik saya sama anak saya ngambil di Karang Gunung Kawi. Jadi kita bagi tugas. Hari ini saya berangkat ke Donomulyo ngantarkan kambingnya Mas Widodo, terus Karung Indang Widuri sampean. Hari ini adik saya sama anak saya ke Gunung Kawi itu ngambil sekitar 30 sampai 40 ekor nih peternak. Ini aku ya nggak melu. Rego kono wis mek manut wis pokoke digawakne Mas Apik ngono tok wis. Jadi memang seperti itu, makanya saya sendiri pun kalau istilahnya datang ke peternak satu-satu, rong dino, tulung dino nggak cukup. Nggih kene tok istilahnya masuk dino. Ini Pak Widodo karo niki kene. Kan gitu Mas Andi ya. Oke Mas Andi kita bayari ya. Siap. Bayari. Ya engko muga-muga padha berkahe, sama ya berkah aku ya berkah Mas Andi. Ini 10. Hitung sih Mas Andi. Iki aku mau gede kayak Mas Pas Andi. Loh. Kunjulan apa, Pak? Kunjulnya aku Mas Andi. Kunjulnya tak nggo pawirawi iki. Karo gitu ku rokok Mas Dian bareng. Ya tayane butuh rokok nah Yan? Iya. Supir barang butuh rokok. Iya ya. Biasanya rata nrimo ngene iki lho Mas. Biasane nggih. Dan trimone piye Mas Andi? Guys, gonyang pasar lah Mas. Nrimone ya gur titik biasa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat peternak kambing ras baik dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita sembari mengantarkan kambing calon jantan yang ada di Donomulyo, kita juga mengambil dari hasil breeding peternak. Jadi di sini kita ngambil lagi hasil breeding peternak karena ini sudah tanggung jawab dari kita. Jadi tatkala peternak itu sudah mau mengeluarkan produknya untuk kebutuhan keluarga, jadi kita juga harus ngambil. Oke teman-teman, ternaknya nanti seperti apa, nah kita juga nanti bisa berbincang-bincang pengalaman ternaknya. Ini juga masih pemula. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen, serta share, supaya video-video seperti ini dapat terus bisa memberikan sebagai sarana informasi, edukasi, dan motivasi untuk peternak kambing PR sekali gesing di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kita nanti juga akan lihat materinya seperti apa. Walaupun dia pemula, materinya juga sudah lumayan lah, nggak kalah di istilahnya untuk pemula lah, nggak terlalu parah, tapi yang jelas agak sedikit lanang-lanang masalahnya. Nuwun. Nggih, monggo-monggo. Mas Badrun, selamat sore. Mas Andi, selamat sore ya. Saya bentar nanti ya, kan udah jelas sih, tak kayak shot. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di sini di desa Mas Andi ini. Tlogosari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bagian pinggiran selatan bagian barat. Oke Mas Andi, di sini kan kemarin jenengan kan sudah bawa kambing ke saya. Mas saya kan juga nggak sempat datang ke sini karena kesibukan. Itu Mas Andi sudah membawa di kandang saya 2 ekor darah-darah Mas Andi ya. Iya, Darah-darah diturunin nggih nggonku. Nah, sekarang di kandang masih rencana mau dijual berapa Mas Andi? Ini ada 5, 2 darah, 3 jantan. Ya, 2 darah, 3 jantan. Nah, di sini hasil breeding sendiri Mas Andi ya? Iya, hasil breeding sendiri. Ini dari induk berapa? Indukannya 5. 5. Ya. 5 sing Jantan kodol, sing kodol nggonku wis loro, berarti kan karo iki loro, ya. Karo iki telu, berarti papat karo telu berarti 7. 7 ya betul. Ya, berarti kambing 7 ekor ini sudah lepas sampai semua. Tapi lek usum ngene iki sing berat iku adol jantane. Lek wedok sik ndak nemen-nemen. Hargane wedhus jantan sakmene gedene karo wedok cilik regane sik larang wedhus wedok cilik. Asal wedake luas. Iki ngomong-ngomong Mas Andi, sampean namanya siapa? Nama saya Andi. Mas Andi ya? Andi Setiawan. Mas Andi Setiawan, alamatnya Tlogosari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Jangan beternak sudah berapa tahun Mas Andi? Sekitar untuk
Jawanya itu Jawane pirang tahun? 3 tahun terus berlanjut ke Etawa ini. Lanjut ke Berarti Etawa. 5. 5. Ya. Kok nyung Etawa? Saya Etawa itu kan image-nya di media kan adolnya susah. Iya. Regane larang-larang adolnya susah. Ya betul. Ya saya tertarik karena ini sering lihat YouTube-nya Pak Petung. Nah, YouTube ku sik gawe sik tas Mas Andi. Iya. Itu 1 tahun kan udah ada itu Pak. Belum. Gambar-gambarnya. Belum ada Pak. Oleh orang Ada, review, orang review saya ada 1 tahun lebih di review Kakak TV, terus Jack DMF, Iya, itu. terus Saya- sama Samudra Etawa itu 1 tahun sudah ada. Saya lihat videonya pokoknya. Oh sudah Waktu itu videonya. ya, videonya. Kok iso tertarik? Ini karena ke arah bisnisnya Mas, saya Mas. Bisnisnya gimana? Ya, itu sangat menunjang sekali ke Etawa ini saya. Sudah bisnisnya sing piye? Nah, gini Mas, saya itu kan Maksudnya piye? dari Jawa tuh Mas, dari kambing Jawa. Kau udah Jawa. Dari kambing Jawa kan harganya standar Mas ya. Nah itu dari harga standar itu saya jualnya juga sulit Mas. Masa nek kene adol dus Jawa angel Mas? Sulit Mas, ke pasar sulitnya itu di harga Mas. Jadi harganya itu nggak sesuai dengan angan-angan lah Mas. Terus saya itu lihat di YouTube itu kok Etawa bagus, saya langsung ke arah ke Etawa itu. Tapi apa enggak wedi lek dihapusi lek Etawa? Masalahnya nek Etawa kan mafiane ya oke. Nah ya itu. Pertama saya ya takutnya ke arah situ Mas, harganya mahal, terus jualnya kemana gitu. Nah, ini kan kambing ini dulu kan bukan dari saya Mas Andi. Ya, Istilahnya jenengan kan belum ada edukasi seperti edukasi yang tak berikan ke teman-teman peternak, jenengan juga belum pernah ketemu sama saya. Kok istilahnya jenengan optimis tinggi Etawa? Sedangkan edukasi itu belum ada kan, cuman jenengan lihat dari media, belajar dari media, wong wedhus ndasire engko regane samene nih. nah itu saya itu semangatnya awalnya Mas ya. Itu kan saya drop. Saya dari ngambil Etawa dari temen, terus ternyata loh ini pasarnya gimana ini gitu. Jualnya Ya, gimana? Ya, jualnya gimana ini. Nah, terus saya berpikir, duh, gimana ini Etawa ini. Terus saya berkunjung ke Masnya kemarin, nah itu baru saya semangat Mas. Sampean kasih wejangan-wejangan tentang Etawa, itu baru saya mulai semangat. Terus saya punya anakan ini. Kayak tak kira meronggon gue arep tuku yan. Main takon-takon. Takon-takon. Iya. Ini rencananya beli ini terus. Terus kalau di sini Mas Andi untuk jenengan kan masih prosesnya juga pemulaan jenengan melangkah di Etawa sudah berapa tahun dengan induk 5? Setahun setengah Mas ya. Setahun setengah. Sudah mengeluarkan hasil breedingnya sudah berapa kali? Kan 2 kali. yang sebelum ini kan saya nggak ngambil. Iya, ya 2 kali. 2 kali. Itu saya jual ke pasar Mas. Itu Jual ke harga pasar. pasar ya. Karena saya nggak tahu pasarnya Mas itu. Itu dari induk 5 itu dulu modal berapa? Induk 5 itu modalnya 7 jutaan Mas per ekornya saya itu. Kok soal itu kularang sampai 7 jutaan? Iya Mas, itu saya kan dulu pembesaran Jawa. ya itu Pembesaran terus jantan. saya tambah sedikit, saya jual semua, saya tambah sedikit terus saya beli. Tuh. 7 jutaan berarti 5 ekor 5 ping 7 berarti wis duitnya wis piro Mas iku? 35. 35 juta. 35 juta jenengan dari panenan pertama dapat Panenan berapa? pertama saya dapat uang Enggak dari pasar Pak piro? 3 ekor itu 6 juta. 3 ekor 6 juta. Ya. Berarti lah dikalkulasi berarti dari modal 35 juta belum kos biaya perawatan, makan itu kan kita tidak hitung ya. Yang jelas itu dari peternak untuk di desa seperti ini kan kita dari makanan hijauan kan kita tidak hitung seperti kosnya yang ada di kota. Masalahnya kan semua beli. Kene kan kena ngomong ramban guys garek nari boyok lek mana Ya kan betul. Bisa minta ke tetangga bisa. Terus berarti kini kemarin sudah dapat 6.500.000 dari modal 35 juta. Ya. Kuwi anak sing mati barang berarti wesan. Udah ini indukannya 2 mati. Oh, gerindo siji. Ya. Berarti
Iku wis rugi berarti Mas ya. Rugi 14 juta itu. 14 juta rugi. Pas lahiran pertama itu kena mastitis. Oh, mastitis. Ya, itu saya nggak bisa penanggulangannya, meninggal itu. Ya masalahnya kan gini Mas ya, istilahnya kalau kita tuh berternak apapun, istilahnya kalau kita sebelumnya itu tidak mempunyai istilahnya pengalaman atau ilmu untuk mengatasi permasalahan di peternak, rata-rata kan kita hal yang tidak terduga itu kan tidak dipikirkan. Iya. Nah, rata-rata peternak pemula itu yang dipikirkan kan kita beli segini, nanti dikawinkan dengan jantan seperti ini, laku anakannya segini. Iya. Nah, rata-rata peternak pemula kan di situ, jadi tidak mengukur menghitung Resikonya. ya resiko atau hal yang terburuk tidak dihitung. Yang dihitung cuman badi. Nah, itu kan juga menjadi pengalaman juga Mas Andi ya. Jadi kalau istilahnya di sini kan dengan pengalaman jenengan yang kemarin kena mastitis mati, sebetulnya kalau mastitis itu juga bisa ditangani sih sebetulnya. Ya. Pokoknya belum akut loh. Tapi lewat akut ya angel ditambani. Tapi kalau jenengan istilahnya dengan modal segitu terus mati segitu, jenengan istilahnya di sini ada don atau istilahnya mutung arep rangingu popien ndak Mas Adi? Gimana? Awalnya don Mas. Awalnya don. Iya don. Biar bayarnya modal 14 juta. Ya, itu. Gimana nih caranya ini? Terus saya lanjut aja, terus ketemu masnya itu saya semangat lagi. Waktu saya ke kandangnya masnya itu. Bengi-bengi Mas Andi ya. Bengi-bengi. Jadi bengi-bengi aku kondongan asline kurangnya. Dongeng nggak bayar tapi Mas. Memang ngejagongi. Oke Mas Andi, ke sini berarti rencananya yang kemarin sudah 2 ekor jenengan antar ke kandang saya, berarti yang ini yang rencana tinggal mau 5 dikeluarkan ini, berarti 5, 2 calon induk, 3 calon pejantan. Ya, jadi untuk nanti Mas Andi ya untuk kedepannya lagi kan ini sudah ada hasil untuk ternak walaupun dari kerugian belum bisa tercover kan gitu toh. Cuman kan kalau istilahnya dari edukasi saya ke jenengan, kita itu beternak kambing PRA sekali gesing itu hitung-hitungannya kan 2 tahun bisa kos kembali modal. Minimal kan seperti itu. Tapi seumpama kambing ini ibaratnya nggak mati, jenengan kan belum ada 2 tahun. Sebetulnya dengan harga istilahnya kos terendah pun sudah kembali modal sebetulnya. Iya sudah. Ya, termasuk sudah lah. Nah kalau nanti kita hitung ini kalau saya gambarannya nanti bisa sudah kembali modal 2 kali peranakan sebetulnya. Nah kita kan orientasi itu kembali modal total itu kan 3 kali peranakan Mas Dik, seperti saya mengedukasi jenengan. Masalahnya kan kalau 3 kali peranakan yang jelas itu kan dari kedua kali peranakan itu kita mengembalikan dari modal aset, modal istilahnya modal beli bibit. Ya tahu modal dari bibit. Peranakan yang ketiga istilahnya kita modal untuk buat kandang operasional sama operasional. Nah, berarti kan dari ketiga kali peranakan kan sudah kembali modal total kan gitu toh, dengan orientasi kita hitung-hitungannya breeding. Nah itu pun bisa istilahnya hitung-hitungannya itu dengan berapa ekor sampai berapa ekor bisa dihitung. Jadi seperti itu, semakin banyak ya juga hitungannya semakin banyak kan gitu toh. Hasilnya pun istilahnya dari dari kita bukan ngomongkan kualitas dulu, kita dari kuantitas pun kalau istilahnya itu sedikit dikalikan banyak kan juga nanti juga bisa tercover. Karena kalau saya sendiri pun untuk di peternak itu kita orientasinya tetap di angka kos terendah. Maksudnya supaya apa? Peternak sendiri kalau kita istilahnya hitung-hitungannya kos terendah itu peternak bisa biar bisa berpikir untuk kedua, bukan berpikir 1 kali. Kalau istilahnya kita orientasi ke peternak itu, Mas sama tuku jantanku, Mas sama tuku babonku, podoroku rego 7 juta, so anaknya sampai 10 juta, sampai 15 juta. Itu peternak nggak usah berpikir, langsung dibeli. Tapi kenyataan di lapangan, mana loh anaknya kok ngene, jangan-jangan kok mek 2.000, 1.500, 1.700. Nah, dari situlah istilahnya tidak ada istilahnya kita itu edukasi ke peternak supaya untuk kos pembayaran, hitung-hitungan kos pembayaran modal. Tapi kalau kita hitung dengan kos harga terendah, dengan beli harga dipatok harga sekian, dengan kadar pejantan sekian, otomatis dari peternak sendiri pun dengan kos hitungan terendah itu kan terjawab. Kan gitu Mas Andi ya. Jadi kan seperti yang jenengan alami, yang jelas kan ini bukan kambing dari saya dulu ya. Iya bukan. Nah terus dari sini setengah perjalanan dia datang ke kandang saya, istilahnya ini jaluk tulung kan. Jadi ini jaluk tulung. Piye solusine ki aku ngudus ki terus apa mandek. Kan ngono, tapi kan kita juga tulung dadi santrine. Kita buatkan kisi-kisinya
orientasi kedepannya untuk menyemangati dia untuk beternak. Nah, di sini istilahnya sebetulnya kalau kita ngomongkan kita ngambil bahan, ngambil dari hasil breeding ini bukan tanggung jawab dari saya. Cuman kan kita istilahnya di sini nanti kedepannya kita ada istilahnya kerjasama, kita juga saling namanya juga kerjasama antara peternak pun juga butuh seperti saya pun juga butuh peternak. Kan gitu Mas Andi ya. Nah, dari istilahnya hubungan seperti ini kan kalau bisa kita bisanya saling menguntungkan. Kulo ibaratnya numbas bareng samaan ya iso titik-titik kena tanggung opah kesel, kalau tanggung opah ngedol kan Mas Andi ya. Sama diri pun sebagai peternak pun juga ada anak opahe ngaritne wedhus kan gitu Mas Andi ya. Oke Mas Andi iki sing berarti sing didol 1 loro ki wedok. Iki berarti kalau dulu hitung-hitungan ya jantane iki kok ndi Mas Andi? Ya boleh tahu saman cara ngomongnya dari darahnya luri wes. Darahnya luri jantannya itu katanya yang jual dari anak senso. Oh berarti masih kerandanya jagat satrio juga berarti ya. Oh. Ya itu istilahnya kalau saya pun untuk pertama kali saya datang ke sini memang kalau kita lihat jantan sebelum ini masih kecil Mas Andi ya, aku ini ya. Iki cilik aku ndelok jantane kalau demak cemen lanang memang saya sudah bilang sama Mas Andi jantan iki kok dingge ngetokne wedhus dingge breeding kudune sing luwes sing wedok. Tapi lek lanang kurang. Kan gitu ya Mas dengan ndelok kadare pejantan. Tapi kenyataan sekarang sudah besar ternyata memang benar. Jadi lek wedok iki dadine ya luas lanangnya cuman kelasnya standaran kan gitu Mas Andi ya. Oke Mas Andi, iki pomo wedhus 5. Iku penak ngomong wedhus 5 iki tak tuku pira Mas Andi? Kon nuku pira? Saman duwe rega dhewe apa aku ngregani? Mergo saya itu belum pengalaman Mas tentang jualnya ini. Saya itu manut Mas Petung. Engko lek pomo manut iku sumpama wedhusmu tak tuku murah terus tak dilarang no piye? Ki monggo niku badine jenengan. Tapi ya ndak lah, kita sama-sama. Jadi kita ngukur enggak pengen wedhus ngene ketor apik, tak tuku murah rega pasar ndak. Jadi saya tuh mengukur kambing itu dengan kadar yang ada. Jadi saya mengukur bukan istilahnya pengen nggih tani, wong tani ndak ngerti rega kaya Mas Andi terus tak tuku murah-murah, tak tuku 2.000-an, tak dol 5 jutaan kan berarti ku kakean. Nah, kita istilahnya di sini kerja juga kerja, Mas Andi pun istilahnya di sini juga kerja. Hitungannya kan kerja ngopeni wedhus ben oleh hasil. Aku dhewe kerja ya nuku wedhus ya hasil wedhus ben oleh hasil. Jadi kita sama-sama gitu Mas Andi ya. Nggih. Jadi seumpama gini Mas Andi ya. Ini dari 5 ekor. Dari 5 ekor itu berarti induknya calon induknya ini kan 2 sama kemarin 2. Ya. Terus sama calon jantannya 3. Yang jelas itu kan kita beratnya di calon jantan. Nah, saya kalau jantan itu speknya seperti ini yang jelas itu kita jualnya juga agak kesulitan. Tapi kalau kita jual ke pasar juga ruginya banyak. Kan gitu toh. Jadi hitung-hitungan kos kita tidak masuk. Cuman kan ini masih ada rentetannya juga luri, kemungkinan pun ada peternak-peternak pemula sendiri pun yang masih mengadopsi dari hasil ini. Cuman kan kita harganya harga ekonomi standaran. Jadi kalau seumpama nanti dirawat di peternak lagi, seumpama nanti dijual harga daging pun tidak rugi. Masalahnya kalau saya sendiri pun untuk orientasi ke peternak itu kan seperti itu supaya apa peternak dia pun juga selamat, kalau nggak selamat kan Mas Andi ya. Berarti kan 5, 6, 7 ya. 7 ekor. 7 4, 5 4, 5 30 Mas Andi ya. Nggih, sak kersane Mas. Jadi manut ki penak jane ya penak jane. Memang kebanyakan untuk teman-teman jadi perlu diketahui untuk memang kebanyakan peternak-peternak saya sendiri pun sudah ngikut masalah harga. Baik harga beli dari saya, baik harga saya beli dari peternak. Maksudnya saya sendiri pun melihat membeli itu dengan kadar barang yang ada. Jadi lek wedhus iku apik aku dhewe nukune apik. Contohnya kok wedok iki ukuran 5 juta. Kalau orang sing gede sakmene iku kaduan Mas Andi kan gitu ya. Memang kan kita juga sama-sama tahu pasar lah. Orang ngomong di harga pasar pun seperti itu kan gitulah. Saya pun istilahnya kalau jual jantan dengan istilahnya kalau ini nuku larang sesuk tapi nek bari dhewe. Ya jelas kan kita resikonya di situ Mas Andi. Jadi kita menjual dengan sesuai dengan grade. Tapi kalau Indo itu kan kenapa kita hargai dia istilahnya agak mahal ketimbang ini kan hampir separuh harga. Nah, ini kan masalahnya kan juga bagus untuk breeding pun masih bisa bagus kan gitu Mas ya. Diumpama di peternak sendiri pun dengan kalkulasi orientasi breeding masih masuk. Jadi peternak saya pun memang rata-rata seperti itu. Hari ini pun saya juga
adik saya sama anak saya ngambil di Karang Gunung Kawi. Jadi kita bagi tugas. Hari ini saya berangkat ke Donomulyo nganterkan kambingnya Mas Widodo, terus Karung Indang Widodo sampean. Hari ini adik saya sama anak saya ke Gunung Kawi itu ngambil sekitar 30 sampai 40 ekor nih peternak. Ini aku ya nggak melu. Rego kono wis mek manut wis pokoke digawakne Mas Apik ngono tok wis. Jadi memang seperti itu, makanya saya sendiri pun kalau istilahnya datang ke peternak satu-satu, rong dino, tulung dino nggak cukup. Nek kene tok istilahnya masuk dino. Ini Pak Widodo karo nek kene. Kan gitu Mas Andi ya. Oke Mas Andi kita bayari ya. Siap. Bayari ya engko muga-muga padha berkahe, sama ya berkah aku ya berkah Mas Andi. 10. Hitung sih Mas Andi. Iki aku mau duit kayak Mas Pas Andi. Loh. Kunjulono ta, Pak? Kunjule aku Mas Andi. Kunjule tak nggo pawirawi karo gitu ku rokok Mas Dian bareng. Ya tayane butuh rokok nah Yan. Iya. Supir barang butuh rokok. Iya ya. Biasanya ra tau nrimo ngene iki lho Mas. Biasanya nggih. Heeh. Dan terimone piye Mas Andi? Guys, gonyang pasar lho Mas. Nrimone ya gur titik biasa Mas. Ki saya anak 27 Mas Andi ya, berarti kan saya kurang 3 juta. Aku nggak duit nek kur kuwi ya. Sama neto sih Mas Andi. Alhamdulillah. Nggih. 27 niki Mas. Iya itu 27. Kirang 3 juta berarti. Kurang 3 juta ya. Nggih. Berarti kan kalau hitungannya kita 27 sama 6 juta 500 berarti 30 sama 6 juta 500 berarti kan sudah kembali modal Mas Andi ya. Kembali modal. Cuman pembelian kambing. Pembelian kambing awal berarti kalau tak jimuk garek babon loro berarti ya. Karo jantan siji. Ojo Mas. Apa? Piye Mas itu? Enggak, wedhus iki lek sama tak jimuk kan isik babon siji loro, tak telu kira karo sampean jantan siji. jumuk nek babon. Enggak. Nah, hitung-hitungannya kan saman kan wingi kan wis rugi loro 14 juta toh. Oh iya. Lek ngomongnya kok awalnya tuku berarti kan sudah kembali modal total dari 2 kali peranakan kan gitu toh. Berarti kan Ya. isik babon nyisa babon meteng-meteng meneh. Peteng. Berarti kan 3 kali peranakan muga-muga sesuk anake wedok-wedok ayu-ayu ngene iki. Muga-muga Mas. Ayu-ayu kayak plus-plus gini. Nah, ini untuk saran saja Mas Andi dan nanti seumpama lagi beranak istilahnya jantan-jantan seperti ini ya, jantan-jantan seperti ini kalau bisa tuh lepas sapi langsung dijual kalau barangnya kurang bagus. Maksudnya kita jual pun harga lepas sapi sama sudah besar segini harganya pun hampir sama. Kaca gak sepiro, sama kan sudah rugi waktu di sini kan umur 5 sampai ini ndak ini sudah umur sekitar 8 9 nih. 8. Umur 8, 5 nengki 8, 4 nengki 8 berarti 4 bulan nengki 3 bulan nengki 4 bulan. Kita kan sudah rugi waktu 3 bulan nengki 4 bulan. Mangane bendino garek ngeping nih, regane meh podo. Berarti kan anggur 3 apa 4 5 bulan lepas, ser duitnya ditabung, ser ditukokne doro siap kawin, tukokne doro siap kawin dang mana. Dari pomo saman biyen saman kok tukokne doro siapan kawin, wedhus lanang iki saiki kan wis meh manak meneh. Betul. Iya toh? Berarti Iya. kan nanti terjadinya kan kambing ning kandang kan berarti kan dari kuantitasnya kan mundak. Apa ditukokne wedhus ibatono telu dadene siji kan wedhus sing luwes meneh. Berarti kan kualitas barang wis mundak, iku wis meh manak meneh. Lek strategisnya seperti itu Mas Andi. Nggih. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita istilahnya memang saya rata-rata di peternak sendiri pun seleksinya lepas sapi segini-segini. Jadi yang diambil di peternak Gunung Kawi sekarang ini semua lepas sapi semua. Jadi kita yang jelas itu sudah bisa mengamati prosesnya kambing itu seperti apa. Terus besok talane dadi apa itu wis ngenah kabeh Mas Andi. Nah, saya ngambil untuk calon induk seperti ini di peternak seperti ini kan masih lepas sapi. Ini nanti tidak tak jual istilahnya untuk umum. Jadi kalau calon induk ini nanti tak masukkan lagi ke pembesaran. Jadi ini tak masukkan lagi ke pembesaran 5 bulan nanti tak ambil. Setelah 5 bulan itu tak ambil berarti kan kambing sudah siap kawin. Nah nanti diambil lagi oleh peternak breeding. Jadi sirkulasi ini tetap berputar. Nah kebutuhan peternak saya sendiri pun juga banyak.
Jadi kalau kita istilahnya sirkulasi ini tetap ya, mata rantai ini tetap berputar, yang jelas kita punya pangsa pasar sendiri. Jadi makanya saya nggak menghargai kambing itu tidak istilahnya melihat pasar luar, Mas Andi. Ngapa mbak aku nuku wedhus ngene iki baratono kok cacah nggak wani nuku sakmene, aku wani nuku sakmene. Masa kita punya pasar sendiri. Kita punya pasar di peternak saya sendiri dengan mata rantai seperti itu. Nah, semua kan dari peternak, menurut saya dari peternak sini, peternak sana, peternak sana, yang peternak sana kan otomatis kan saling berkesinambungan terus. Iya. Dari hasil breeding masuk ke pembesaran dari dileboknya nih breeding kita analisa lagi, nanti keluar yang istilahnya bagus kita masukkan lagi pembesaran. Kalau yang kurang bagus nanti juga tak masukkan pembesaran. Tapi nanti setelah panen orientasi saya masuknya di pasar luar. Jadi bukan di peternak saya sendiri. Yang bagus tetap tak simpan di peternak saya sendiri. Jadi dari seperti kandang jenengan yang kerandanya juga jelas nanti tak masukkan lagi ke peternak. Iya. Besok pemasaman butuh doro siap kawin, iso kemungkinan dus kok tuku meneh. Loh, balik neh. Tapi ya enggak, tapi itu tetap tak rolling. Jadi sistem saya seperti itu. Makanya saya tidak terpengaruh harga di luar dan saya punya harga sendiri. Tidak seperti saya teman-teman istilahnya rego piro aku nggak rego sakmene. Saya mempunyai pasar sendiri. Jadi saya menghargainya dengan harga dengan kualitas barang yang ada. Jadi seperti itu Mas Andi ya. Kedepannya Mas Andi, jenengan kedepannya setelah ini nanti dijual dapat uang berapa Mas Andi? Kedepannya sebagian uang ini saya mau beli Kebutuhan. dari sebagian kebutuhan, buat kebutuhan sebagian saya mau beli doro. Oh, doro. Ya, untuk pengembangan. Untuk pengembangan lagi. Berarti kedepannya wes mantep. Berarti kemarin ngomongin GPE wingi kan sebagai pengalaman Mas Andi, kayak mati kena mastitis. Sebenarnya mastitis itu bisa diobati. Kalau kita tahu obatnya, tahu caranya. Jadi seperti itu. Cuman kalau kita mastitisnya akut ya harus kita panggil dokter. Jadi di sini peternak itu memang kalau saya peternak di sini, peternak saya memang tak belajari piye caranya menangani penyakit-penyakit yang istilahnya tidak akut di kambing. Kalau di akut ya harus tetap manggil dokter. Jadi peternak bisa mandiri, istilahnya ya belajar dhewe piye caranya ngobati, akhirnya tidak mengeluarkan kos yang terlalu banyak. Kan itu Mas Andi ya. Oke Mas Andi, untuk terakhir Mas Andi. Kesan dan pesan untuk peternak yang melihat video seperti ini Mas Andi, untuk peternak-peternak pemula yang seperti jenengan alami sekarang, pesan dan kesannya seperti apa Mas Andi? Ya, kalau mau ternak etawa ya harus yang semangat lah, yang semangat, tekun, telaten, tekun, semangat. Jalannya lagi nanti dari pengalaman jenengan? Dari pengalaman saya ya butuh itu Mas, telaten, tekun, semangat. Ya, jadi kalau kita ingin beternak, satu kuasai ilmunya dulu. Kita harus, saya tambahkan dari Mas Andi, kita kuasai ilmunya dulu. Cari kita caranya, istilah kita mendapatkan ilmu gimana ya, kita istilahnya sharing-sharing ke peternak-peternak senior yang sudah berpengalaman. Terus kita juga cari edukasi, informasi-informasi peternakku seperti apa. Oke, di media seperti ini kita bisa memberikan edukasi, cuman secara tidak langsung kita kalau istilahnya datang sendiri ke yang lebih bisa, yang lebih kompetitif, istilahnya kita juga bisa dapat menerimanya dengan mudah. Jadi kita pengalaman-pengalaman seperti itu harus kita timba ilmunya supaya apa nanti kita sebagai peternak pemula untuk pemilihan bibit kita tidak meleset, yang meleset itu enggak fatal. Terus dari hasilnya istilahnya dari hasil breedingnya itu ada yang istilahnya nampani kan itu Mas Di ya. Kadang kan peternak itu rata-rata mikirnya sesuai adil nanti cuman itu toh. Cuman kalau peternak itu kita benar-benar kapasitasnya kita penuhi, terus nanti farm itu juga dengan mempunyai kualitas, sebetulnya jualnya nggak sulit. Cuman kan yang jelas peternak sendiri pun tetap butuh istilahnya penggerak pasar kan gitu Mas Andi ya. Jadi yang jelas kita harus cari mentor yang benar, yang amanah, yang istilahnya bisa membimbing ternak ini biar supaya sama-sama berjalan dan sama-sama bisa jalan kan gitu Mas Andi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum video ini kita akhiri, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen, serta share sebanyak-banyaknya supaya apa video-video seperti ini dapat memberikan sebagai sarana informasi, edukasi, dan motivasi untuk para peternak kambing PRA sekaligus dimanapun Anda berada. Oke teman-teman,
Saya kira tak akhiri dulu, sekian saja. Biar budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nanti ya. Waalaikumsalam. Pada muka-muka barokah kabeh nanti.